Selamat pagi adik-adik. Suaranya gak kedengeran nih sampai tempat kakak. Coba katanya sekali lagi ya, tapi kali ini adik-adik harus jawab semuanya. Sekali lagi, selamat pagi adik-adik. Asik, mantap banget. Salut buat semua adik-adik yang hari ini udah bangun pagi, sikat gigi, mandi, dan ikut kebaktian sekolah minggu hari ini. Gimana kabar adik-adik semua? Nggak kerasa ya, sekarang udah bulan Oktober, bulan ke-10 dari tahun 2020. Mantap banget. Nggak lama ya kita nggak ketemu ternyata. Kakak juga kangen sama adik-adik nih. Semoga adik-adik semua di rumah sehat dan selalu bahagia dan juga semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap harinya. Oke? Kalau gitu kita mulai aja ibadah hari ini ya. Sebelum kita mulai, mari kita saat teduh sejenak. Oke, untuk memulai ibadah hari ini, ada baiknya kita langsung nyanyi aja ya. Yang mau berdiri silahkan berdiri, yang mau lompat-lompat silahkan lompat-lompat. Kita mau mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhanlah firman, hidup setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhanlah segala, hidup setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke, mantep banget. Udah mantep banget nih semangatnya sampai di sini kedengaran di tempat kakak. Nah, sekarang setelah kita menyanyikan lagu pembukaan dan semuanya udah semangat, sekarang semuanya ambil sikap berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik ya. Kedua tangannya dilipat, duduk, tidak ngobrol. Semuanya harus dalam keadaan yang baik karena kita mau berbicara sama Tuhan. Oke? Kalau gitu, mari kita berdoa. Semua tangannya dilipat, semua tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu selama seminggu ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah ya Tuhan. Kau berkatilah supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah selesai berdoa. Amin. Halo adik-adik, masih semangat kan untuk ibadah hari ini? Wah, puji Tuhan, ternyata adik-adik masih bersemangat nih. Adik-adik, saat ini kakak mau ajak adik-adik untuk mengingat perbuatan yang adik-adik sudah lakukan. Supaya adik-adik tahu apakah perbuatan yang adik-adik lakukan sudah seturut dengan kehendak Tuhan atau sebaliknya. Adik-adik justru melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti ini nih contohnya. Coba adik-adik ingat ya. Apakah adik-adik suka melawan papa maupun mama? Apakah adik-adik malas berdoa kepada Tuhan? Tidak mau membaca Alkitab dan Star? Atau bahkan saat ibadah minggu, adik-adik tidak mau ikut ibadah minggu. Apakah adik-adik suka menyakiti orang-orang di sekitar dan membuat mereka menjadi sedih, baik itu kakak, adik, atau saudara? Yang terakhir, apakah adik-adik terlalu sering bermain HP atau gadget lainnya sehingga membuat adik-adik menjadi malas belajar dan mengumpulkan tugas sekolah
terlambat. Wah, jika adik-adik melakukan ini semua, tandanya adik-adik perlu mengaku dosa kepada Tuhan. Adik-adik perlu meminta maaf, memohon pengampunan dari Tuhan, dan berjanji untuk semakin taat melakukan yang baik. Adik-adik tidak perlu takut ya, karena Tuhan pasti mengampuni anak-anaknya. Apalagi kalau adik-adik berjanji untuk tidak melakukan perbuatan buruk lagi. Adik-adik, saat ini kakak mau ajak adik-adik untuk duduk tenang, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa menghadap Tuhan, memohon ampun, dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan atau dosa lagi. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami memohon ampun untuk setiap dosa atau perbuatan buruk yang kami lakukan kepada orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang baik bagi kami, yang senantiasa mau menghapuskan dosa-dosa kami. Kami berjanji untuk melakukan perbuatan yang baik kepada sesama kami. Tuhan, berikan kami kekuatan agar kami senantiasa menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, seperti yang tadi sudah kakak katakan, bahwa Tuhan senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan anak-anaknya. Wah, sungguh ajaib perbuatan Tuhan. Yuk adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan dengan bernyanyi lagu Ajaib Benar Anugerah Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Ari. Sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita menyanyikan satu lagu berjudul Yesus Sayang Padamu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang
Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ari. Sekarang Kak Ari mau cerita, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami semua ada di rumah. Kami mau sekolah minggu, mendengarkan cerita firman Tuhan. Pimpin kami jadi anak yang baik, duduk manis, dan mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang Kak Ari mau bacain ayat buat cerita minggu ini. Dengerin ya, diambil dari 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai ke 5 saja nih, Kak Ari bacain ya. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Bersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Adik-adik, lihat deh, ada gambar sebuah vas. Iya, vas pajangan yang biasa ditaruh di meja dan suka ada bunganya. Yang sebelah kiri sepertinya vas bunganya pecah, nggak bisa dipakai lagi deh. Nah, kemudian di yang bagian kanan, vas bunga yang sudah diperbaiki, dilem kembali, dan juga sudah bisa dipergunakan. Adik-adik, sama seperti vas bunga yang rusak tadi dan sudah diperbaiki, cerita hari ini adalah tentang si Raja Yoas yang memperbaiki sesuatu. Wah, apa yang diperbaiki ya? Ayo kita lanjutkan ceritanya. Nah, adik-adik, kenalan yuk dengan Raja Yoas. Coba lihat gambarnya, kira-kira di mana yang Raja Yoas ya? Ada yang tahu nggak? Coba tunjuk. Ya, betul. Tuh, lihat. Ada seorang anak kecil yang sedang, diangkat jadi raja. Raja Yoas ketika diangkat menjadi raja, ia berumur 7 tahun. Wah, usia yang sangat muda sekali ya. Adik-adik, meskipun Raja Yoas menjadi raja pada usia yang sangat muda, tetapi Raja Yoas terkenal sebagai raja yang tegas, baik hati, dan taat kepada Tuhan. Raja Yoas ingin memperbaiki bait Allah agar setiap orang dapat beribadah dengan nyaman. Raja Yoas sangat senang melihat bait Allah mulai diperbaiki. Bait Allah adalah tempat untuk mengingat kasih dan pekerjaan Tuhan yang ajaib bagi bangsa Israel. Raja Yoas ingin rakyat Israel selalu mengingat Allah
dan beribadah kepadanya. Selain itu, Raja Yoas ingin agar bangsa Israel senantiasa hidup taat dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Inilah kisah Raja Yoas yang menginginkan rakyat Israel beribadah kepada Tuhan, memuliakan iman mereka supaya menjadi taat dan percaya kepada Tuhan. Adik-adik, apakah adik-adik beribadah di sekolah minggu? Walaupun di rumah, tetap bisa sekolah minggu ya. Kenapa sih kita harus beribadah? Kenapa ya? Tujuannya beribadah adalah agar kita bisa belajar mengenai kebaikan Tuhan dan perbuatan baik apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya. Iya, anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana ya sekarang? Kita kan gak bisa ke gereja. Masih ada virus COVID-19, virus corona. Nah, jangan sedih, karena kita masih bisa beribadah online di rumah. Jadi, yuk adik-adik tetap beribadah supaya kita semakin percaya, taat kepada Tuhan, agar kita bisa melakukan banyak kebaikan. Gitu adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Perjanjian Baru. Dari Lukas pasal ke-24 ayat ke-53. Adik-adik, ceritanya udah selesai. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun di rumah menggunakan televisi, handphone, dan semua perangkat yang bisa kami gunakan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai dan memberkati kami. Sekarang kami mau melakukan aktivitas lagi, pimpin dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman-Nya Kak Ari. Yuk adik-adik kita sama-sama bilang ke Kak Ari, terima kasih ya atas firman-Nya. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Ari. Masih belum serempak nih. Sekali lagi ya, bilang terima kasih Kak Ari. Gitu. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Ari. Mantap. Nah adik-adik, dari cerita barusan kita belajar bahwa kita harus bersyukur terhadap segala apapun yang diberikan Tuhan pada kita. Karena Tuhan akan senantiasa memberi kita berkat, akan senantiasa menyertai kita, akan senantiasa berada di samping kita kapanpun dan dimanapun. Entah kita meminta ataupun tidak. Oke? Tuhan Yesus luar biasa. Kalau begitu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, sekarang sudah saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita menyanyikan lagu dan memberikan persembahan, adik-adik siapkan dulu amplop dan uangnya ya. Selama kita menyanyikan lagu, nanti adik-adik masukkan uangnya ke dalam amplop. Oke? Baik, kalau begitu, mari sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mantap! Nah, sekarang amplop yang sudah berisi uang tersebut bisa adik-adik berikan kepada mama dan papa yang ada di rumah ya, supaya nanti uangnya bisa digabungkan dengan uang persembahan mama dan papa dan bisa ditransfer ke rekening gereja. Mantap! Kalau begitu, sekarang kita mau doa persembahan ya. Sekali lagi, ayo semuanya lipat tangan dan tutup mata, ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Oke? Tuhan Yesus, berikut sudah kami berikan persembahan kami ya Tuhan. Terimalah persembahan ini dan gunakanlah untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkatilah supaya tangan-tangan yang memberi persembahan ini semua juga mendapatkan kesehatan dan berkat yang melimpah. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah selesai berdoa. Amin. Pengumuman hari ini. Adik-adik, renungan harian Star bulan Oktober sudah terbit ya. Minta mama papa download soft copy-nya dari grup WhatsApp. Dibaca setiap hari ya. Doa bersama teman-teman ASM dan GSM diadakan setiap Kamis jam 8 malam lewat Zoom. Yuk join adik-adik. Setiap Kamis malam ya. Kami, guru sekolah minggu, mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun buat Gerald, tanggal 29 September. Selamat ulang tahun juga buat Nyanya, tanggal 2 Oktober. Tuhan Yesus memberkati selalu. Sekian pengumuman hari ini. Adik-adik, mari kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa bersama. Pokok doa hari ini adalah menjaga alam dengan baik, terkhususnya menjaga habitat hewan-hewan di seluruh dunia. Karena hari ini tanggal 4 Oktober diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Ambil sikap yang baik ya. Bapak yang baik, Bapak yang terkasih, Bapak yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang masih kami rasakan sampai saat ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Bapak yang baik, hari ini kami memperingati Hari Hewan Sedunia. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami anak-anak Tuhan boleh menjaga alam dengan baik, khususnya kami juga boleh menjaga habitat-habitat hewan di seluruh dunia. Dan Tuhan, biarlah kami juga dapat membantu dalam melindungi hewan-hewan yang terancam mengalami kepunahan, sehingga hewan-hewan tersebut dapat dilestarikan dan terhindar dari kepunahan. Bapak yang baik, kami mengucap syukur karena di dalam masa pandemi pun kami masih boleh beribadah, kami masih boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengasihi dan mau menyenangkan hati Tuhan.
Bapa yang baik, inilah doa kami. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan menjagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, sudah selesai nih ibadah kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya dengan baik. Kakak salut banget sama kalian semua. Nah, sekarang sebelum ibadah selesai, ada aktivitas. Jangan lupa aktivitasnya dikerjain dengan baik juga ya. Sampai jumpa, selamat hari Minggu.